حي على Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia di Masjid Istiqomah Bandung ini. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini bisa menjadi amal saleh untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Biasanya saya Sabtu ketiga ya rolling sama Ustadz Buldan, karena Ustadz Buldan hari ini ada agenda yang lain gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan bahasan kitab At-Tazkirah ya, kitab At-Tazkirah. Jadi bahasan ini mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini enggak lama ya, kehidupan kita di dunia ini tidak lama, kita ini sebentar dan kita ini dibatasi oleh waktu. Di pertemuan yang sebelumnya, seingat saya begitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga masih ingat, kita membahas tentang peristiwa yang terjadi di alam kubur. Masih ingat nggak? Ya, masih ingat Bu? Apa saja yang terjadi ketika di alam kubur? Peristiwa apa saja yang akan dialami ketika seseorang berada di alam kubur? Apa? Nah, satu, seseorang akan mengalami yang disebut dengan himpitan di alam kubur atau dogtotul qabri ya, himpitan di alam kubur. Yang akan merasakan himpitan di alam kubur orang kafir atau orang beriman? Ya, semuanya Bapak Ibu. Semuanya akan merasakan dogtotul qabri, himpitan di alam kubur. Seorang sahabat mulia namanya Sa'ad bin Mu'az, beliau orang yang mulia, sahabat terbaik, bahkan wafatnya disaksikan oleh 70.000 malaikat ya. Tapi kata Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'az pun beliau merasakan dogtotul qabri, beliau merasakan himpitan di alam kubur. Hanya bedanya apa? Kalau orang yang beriman setelah dia dihimpit ya, maka thumma furrija, maka kemudian akan dilapangkan gitu. Jadi kalau orang yang beriman dia merasakan himpitan, setelah dihimpit maka kemudian furrija, akan dilapangkan. Itu bedanya kalau orang yang beriman. Kalau orang yang kafir setelah dihimpit diapain? Ditakwal ya, kan gitu. Kan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ini hadisnya lumayan panjang, bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa kelak ketika seseorang masuk ke alam kubur ya, dimasukkan ke liang lahat, maka 7 langkah kaki keluarga meninggalkan kubur. Tidak lama dari situ malaikat akan bertanya ya gitu. 7 langkah kaki, ini 7 langkah kaki yang mana Bapak Ibu sekalian? Kalau yang nganterin jenazahnya 50 orang, ini langkah kaki yang mana? Yang terakhir. Oke.
Kalau yang terakhir baru 6 langkah balik deui, ya. Terus bagaimana kalau dari hari pertama sampai hari ketiga ada orang yang terus-terusan di kuburannya? Dongkap malaikat moal. Ya. Kan dulu sempet ya ada apa? Ada candaan gitu ya. Ada candaan bahwa salah satu tokoh di negeri ini itu sampai sekarang belum ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Kenapa? Karena setiap hari ada orang yang nunggu di situ. Ya. Jadi Bapak sekalian, makna 7 langkah itu bukan makna 7 langkah yang seperti kita pahami, ya. Tapi makna 7 langkah itu maksudnya begitu dekatnya waktu antara orang itu dimasukkan ke liang lahat dengan datangnya malaikat. Jadi sangat dekat, sangat dekat. Makanya kan di antara khutbah Nabi, kalau Nabi selesai menguburkan, ya, selesai memakamkan, Nabi berdiri, kemudian para sahabat pun berdiri, kemudian Nabi menyampaikan, kata Nabi, istaghfiru li akhikum, ya, mintakan ampun untuk saudaramu, fal'ana yus'al. Kata Nabi kan begitu, ya. Ini Nabi belum meninggalkan makam, belum meninggalkan kuburan, masih di area kuburannya. Nabi berkhutbah kepada para sahabat yang hadir, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudaramu, fal'ana yus'alu, karena hari ini, sekarang ini dia akan ditanya. Kan begitu, ya. Sekarang dia akan ditanya. Artinya apa? Begitu dekatnya jarak antara si jenazah masuk ke liang lahat, ya, dengan pertanyaan Munkar dan Nakir, ya. Jadi begitu sangat dekat jaraknya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, terus kalau yang meninggal tenggelam ditaruh semua ke malaikat? Ya. Ya, ada orang yang meninggalnya tenggelam, ada orang yang meninggalnya hilang, kan gitu ya, hilang, tidak ditemukan, sampai akhirnya sudah berbulan-bulan dicari nggak ketemu. Akhirnya kemudian keluarga memutuskan si fulan sudah meninggal. Misalkan kalau memang betul orang itu meninggal dengan hilang misalkan, ya, atau misalkan meninggalnya dimakan oleh serigala atau harimau misalnya, ditaruh sama malaikat. Ya. Nah, jadi ini hanya sebuah gambaran Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang meninggal itu meninggalnya dalam kondisi seperti apapun, ya, maka mereka akan melalui sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa gitu. Nah, yang pertama apa? Sebelum tadi, ya, sebetulnya sebelum Doqtotul Qabri, sebelum himpitan di alam kubur, itu ada namanya peristiwa Su'alul Qabri, ya. Jadi Su'alul Qabri. Kalau Su'alul Qabri itu artinya adalah pertanyaan di alam kubur, gitu. Ya, jadi pertanyaan di alam kubur, malaikat datang, kemudian malaikat akan bertanya. Ya, pertanyaannya apa, Bu? Terus dihafalkan tuh aja? Hah? Ya. Suk ibu teh adalami keneh Ustad kewe. Ya, dihafalkan dari sekarang, Bu, ya. Ya, tapi masalahnya bukan hafalan. Ya, masalahnya bukan hafalan. Nanti yang akan bisa menjawab dari pertanyaan kita di alam kubur itu bukan hafalan kita. Ayeuna ngapalkeun we teh ayeuna gitu. Oh iya pertanyaanna gitu. Ya. Bahkan kadang sok aya, jadi ada yang nulis di kain, ya. Jadi tulis di kain, terus dilebetkeun kana kuburan. Ya. Tah. Ya. Jadi nanti kalau ditanya ini jawabannya. Lamun tanya iya, jawabannya iya. Ya. Efeknya ternyata pertanyaannya tidak ada di situ, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi bukan hafalan yang akan menjawab pertanyaan itu, tapi yang akan menjawab adalah apa, Bapak Ibu? Yang akan menjawab dua, ya, dua kata kuncinya. Satu, keyakinan. Yang kedua, sejauh mana komitmennya itu, ya. Jadi
yang akan mampu bisa menjawab satu keyakinan kita. Kemudian yang kedua, sejauh mana komitmen kita. Ya. Keyakinan terhadap apa? Nah, keyakinan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sejauh mana keyakinan kita kepada Rasulullah SAW, itu yang pertama. Dan yang kedua, sejauh mana komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang akan bisa menjawab. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu, Bapak Ibu sekalian, ketika malaikat datang kepada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian malaikat bertanya, hal ta'rifu bihadzar rajul, kamu kenal nggak dengan laki-laki itu? Itu pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaannya, hal ta'rifu bihadzar rajul, kamu kenal nggak dengan laki-laki itu? Ya. Bapak Ibu mau jawab apa? Kenal ya. Ya, jual kenal wae gitu. Pernah ketemu gitu? Kan belum pernah ketemu ya? Coba, kebayang nggak Bapak Ibu wajah Nabi seperti apa? Terus orang rek jawab naon? Ya. Nah, makanya nanti yang akan menjawab itu bukan ilmu pengetahuan, tapi yang menjawab itu adalah fayaqulu, maka kemudian dia akan berkata amanna wattaba'na. Itu ya, kami beriman kepada beliau, beriman kepada Rasulullah, kepada laki-laki itu, wattaba'na, dan kami mengikuti beliau. Itu kata kuncinya di situ ya. Maka kemudian malaikat mengatakan nam solihan, silahkan istirahat dengan tenang ya. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, orang yang durhaka, orang yang kafir, ketika ditanya kamu kenal nggak sama laki-laki itu, kamu kenal nggak sama orang itu, orang itu mengatakan siga nama Muhammad eta teh. Begitu jawabannya ya. Kan dalam hadisnya itu yaqulun nasu huwa Muhammadun, orang-orang sih bilang itu Muhammad, ya saya katakan Muhammad saja gitu. Nah, tapi kan yang dia katakan itu bukan dari keyakinan dan tidak pernah mengikuti Nabi SAW. Maka kemudian malaikat marah, ya, marahnya malaikat, fayudrobu bimitrikotin, ya, maka kemudian si orang itu akan dipukul dengan pukulan yang keras, tasma'uhu fima yali, yang dimana pukulan malaikat ini, teriakan orang yang ada di alam kubur terdengar oleh semua makhluk ya, terdengar oleh semua makhluk, illa tsaqalain, kecuali dua yang tidak akan mendengar ya, kecuali dua yang tidak akan mendengar. Siapa? Al insu wal jinnu ya, yang tidak akan mendengar siksaan orang yang ada di alam kubur. Yang pertama adalah manusia, kemudian yang kedua jin ya. Jin tidak bisa mendengar. Berarti kalau binatang mendengar tidak? Ya, ya wallahu alam. Ya bisa saja mereka mendengar. Hanya Nabi mengecualikan dua yang tidak bisa mendengar, illa tsaqalain. Ini hadisnya Bukhari ya. Ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, illa tsaqalain, kecuali dua yang tidak akan bisa mendengar, yaitu al-insu wal jinnu, manusia dan jin. Makanya kan Nabi pernah lewat kuburan ya. Nabi pernah lewat kuburan, nanti di makalah ada hadisnya ya. Nabi lewat kuburan, kemudian ketika lewat kuburan itu Nabi berhenti ya. Kata Nabi, orang ini, Nabi mendengar, berarti kan orang ini sedang disiksa kan gitu, orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani, tapi kedua orang itu disiksa bukan karena dosa besar. Nah, nanti kita akan bahas itu di makalah. Aya makalahna hiji. Punten di meja kalkantun makalah. Ya, ini kita ulang dulu ya. Jadi yang pertama adalah su'alul qabri, kemudian yang kedua dogtotul qabri, himpitan di alam kubur. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga dua pilihannya ya, antara nikmat kubur atau adzabul qabri ya. Jadi nikmat kubur atau siksa kubur. Yang disiksa jasadnya atau ruhnya? Tah,
Ya. Yang disiksa ruhnya atau jasad? Ruh. Apal di mana buruh? Ya. Wallahu alam. Tidak ada dalil yang qat'i yang menjelaskan yang disiksa itu apakah ruhnya saja atau jasadnya saja atau ruh dan jasad. Hanya kalau saya boleh mengutip ucapan seorang ahli ilmu, seorang ulama besar yaitu Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dalam bukunya Perjalanan Kehidupan Alam Akhirat. Ibnu Qayyim beliau mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang disiksa seseorang itu ketika di alam akhirat atau di alam kubur dua-duanya, ya, baik itu ruh ataupun jasad. Hanya kata beliau, kalau saat ini di kehidupan dunia yang lebih dominan fisik atau ruh, fisik yang lebih dominan. Tapi kalau kehidupan akhirat yang lebih dominannya ruh, begitu kata para ulama, ya. Tapi wallahu alam bisawab. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi soalul qabri, pertanyaan di alam kubur, ya. Jadi apalkan di ayeuna Bapak Ibu. Ya, kemudian doktotul qabri, himpitan di alam kubur. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga ketika kita menjalani himpitan kemudian dilapangkan oleh Allah, ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu antara dua pilihan, apakah orang itu mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur, ya, gitu. Nah, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau mengajarkan sebuah doa yang doa ini dianjurkan agar kita baca ketika di akhir sholat sebelum kita salam, ya. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Satu dan dua itu dari azab. Kita berlindung dari azab, dari siksa neraka sama siksa kubur. Nah, kalau yang dua terakhir, 3 dan 4, kita berlindung dari fitnah, ya. Jadi fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, kan gitu. Nah, kemudian wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal, ya. Kenapa fitnah? Karena memang keduanya ini akan kita alami ketika kita masih hidup, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya kadang membayangkan, jangankan fitnah dajjalnya, fitnah pawang hujan ke ya, gitu. Jadi masya Allah, kan tersebar ya di media sosial, ya, bahwa ternyata pawang hujan tuh Bapak Ibu punya remote. Ya, itu lihat di media sosial tuh dalam wawancaranya. Jadi langit itu, kata dia, langit itu bagaikan AC besar dan remote-nya ada pada saya, gitu. Ya, jadi mencek saya hujan, ya, panas. Ya wae kan gitu. Ya. Ini bagian dari fitnah, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kita lihat ke makalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyit salasatun, ya. Yatba', jadi yang mengikuti mayit atau mayit diiringi oleh 3 hal. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang kedua akan kembali, ya. Yang kedua akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang satu akan tetap ikut setia. Siapa yang akan kembali? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu, yang akan mengikut jenazah ke makam itu keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka kemudian nanti 2 akan kembali, ya, keluarga dan harta, ya, keluarga dan harta. Secinta apapun ibu kepada suami, kalau suami sudah dimasukkan ke liang lahat, ibu ikut tidak? Tidak, ya. Begitupun bapak.
Ya, secinta apapun bapak kepada istri, kalau istri dimasukkan ke liang lahat, ikut mual pak? Mual banyak. Ya, malah naon pak? Oh, sorry ibu atau apa? Ya, jadi dua itu akan kembali, ya, harta dan keluarga. Di sini Allah mengingat Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketika di dunia banyak manusia yang sibuk dengan dua hal ini, ya, banyak manusia yang sibuk dengan dua hal ini. Sampai Allah mengingatkan di dalam Al-Quran kan, sampai Allah mengingatkan di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya, jangan sampai harta dan juga keluarga atau anak-anak menyebabkan kalian lalai dari zikir kepada Allah. Kenapa? Karena memang ketika di kehidupan dunia banyak orang yang sibuk dengan dua hal ini, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan harta, ya. Sedangkan yang ketiga seringkali lamun ngerjakeun ge saayana, ya, kalaupun melakukan itu seadanya. Padahal sesungguhnya dari tiga hal tadi justru yang akan setia menemani kita adalah apa bu? Amal kita, ya, amal kita. Gitu. Makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ini alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu melangkahkan kaki dari rumah menuju ke istiqomah. Amal soleh tidak? Yakin amal soleh? Ya, Insya Allah. Saya pengen tahu yang paling jauh di mana? Yang hari ini datang ke istiqomah yang paling jauh dari mana rumahnya? Sari Jadi. Ada yang lebih jauh dari Sari Jadi? Cimahi? Masya Allah. Ada yang dari Cimahi? Ya, gitu. Maka semakin jauh, ya, semakin jauh jarak langkah dari rumah menuju ke Masjid Istiqomah, maka pahalanya semakin besar. Insya Allah, ya. Gitu. Ditambah dengan duduk di majelis ilmu. Kan kata Nabi bagaimana? Kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu maka dia sedang berada di taman-taman surga. Kan gitu, ya. Riyadun min raudatil jannah. Orang yang berada di majelis ilmu itu seperti orang yang sedang berada di salah satu taman surga. Berarti Pak, Bu, kalau kita di dunia sering hadir di taman surga, di majelis ilmu, maka insya Allah tidak lama lagi masuk surga. Karena sering ameng kan di tamannya. Iya. Kalau nggak pernah main di taman, bagaimana mau masuk ke kebunnya kan? Ya, masuk ke tempat itu. Baik. Nah, jadi bersyukur, ya, bersyukur Bapak sekalian, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh. Dan berapa hari lagi kita Ramadan? 7 hari Lebaran. Ya, hebat Bapak Ibu maya. Tidak emutan Lebaran mah cenah. Ya, udah emutan mah Ramadan. Masya Allah, ya. Jadi sebentar lagi hanya tinggal menghitung hari, ya. Kalau nanti kita menunggu keputusan dari pemerintah, apakah Sabtu depan kita mulai saum atau hari Ahadnya, ya. Memang kemungkinan ada ada dua kemungkinan, apakah hari Sabtu atau hari Ahad, ya. Nanti kita nunggu keputusan dari Bapak Yakut. Ya, gitu, ya. Nanti kita, tapi mudah-mudahan ya kita bisa sama gitu, ya, bisa sama memulai saumnya. Kalaupun awalnya berbeda, tapi insya Allah akhirnya mah sama, ya, akhirnya sama. Baik, nah jadi Ramadan Bapak Ibu sekalian adalah bulan di mana Allah turunkan maghfirah, Allah berikan ampunan yang sebanyak-banyaknya kepada umat manusia, gitu. Makanya memang panggilan Ramadan itu panggilan yang ditujukan kepada orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Ada yang pernah ngecek nggak Bapak Ibu, kenapa Allah mewajibkan saum Ramadan dengan panggilan iman? Di dalam Al-Quran itu ada banyak panggilan-panggilan iman.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang pernah ngecek nggak? Coba di Quran berapa banyak Allah memanggil orang yang beriman? Iya. Banyak, betul banyak. Ya. PR ya. Tugas ya. Bapak Ibu coba cek berapa banyak, berapa kali Allah memanggil di dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan yang Masya Allah indah sekali. Jadi panggilannya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang punya iman, sini sini sini. Itu panggilannya itu begitu. Ya, kan kalau umum ya ayyuhannas gitu ya. Gitu. Nah, ini panggilan iman. Kenapa ketika Allah memanggil panggilan iman? Nah, ini penting untuk kita kaji Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi mau dibahas karena bukan bahasanya itu. Ya, tapi saya sudah menghitung. Saya sudah menghitung berapa kali Allah memanggil di dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hanya biasanya Bapak Ibu kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu biasanya kesananya apa? Berat atau mudah? Nah itu. Ya, coba silahkan cek. Kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti kesananya biasanya berat. Biasanya berat. Makanya yang pertama dipanggil iman. Ya. Jangan heran. Nanti kalau ketika bulan Ramadan jam 1 siang ada kaki-kaki penampakan. Ya, jangan heran di tempat makan gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak merasa terpanggil. Itu. Nah jadi sekalian saya informasikan Bapak Ibu sekalian, insya Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, ya bulan Ramadan di Istiqomah kita banyak sekali kegiatan. Ya, kita banyak sekali kegiatan. Ada 13 hari pertama itu ada kajian Islam intensif. Ya, sebagaimana Bapak Ibu lihat di baligo di depan. Ya, kemudian juga kita ada kajian kultum zuhur, kemudian juga menjelang berbuka. Ya, ada panggung Ramadan dan rencana sebelum panggung Ramadan kita mau ada tasmi Al-Quran. Jadi sebelum ceramah menjelang berbuka itu nanti ada tasmi Quran. Ya, kita targetkan nanti baca 1 juz 1 hari. Ya, jadi 1 juz 1 hari gitu. Ya, itu dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk itikaf. Ya, insya Allah kita pun menyelenggarakan itikaf ya, selama berapa hari? 10 ya 10 hari gitu. Dan alhamdulillah kan sudah ada pengumuman dari pemerintah untuk silahkan kepada kaum muslimin silahkan sholat taraweh nah gitu ya, silahkan baca Quran, silahkan makmurkan masjid ya. Jadi tema Ramadan kita tahun ini kembali ke masjid, itu tema kegiatan Ramadan kita tahun ini. Ya, baik itu menguatkan saja iklan ya. Gitu. Oke. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi yang kedua, ini hadisnya masyhur, kita sudah sering mendengar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Jika manusia meninggal terputus amalnya, illa min salasatin, kecuali 3 saja yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah min shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga awwaladin salihin, atau anak yang soleh yad'u lahu, yang mendoakannya. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini Allah menggunakan bukan Allah ya. Dalam hadis ini bentuknya isim nakiroh. Ya, apa isim nakiroh Bu? Ya, isim nakiroh itu menunjukkan kepada umum. Ya, kalau isim ma'rifah itu menunjukkan khusus. Gitu. Kalau isim ma'rifah. Nah, kalau nakiroh umum, artinya di sini sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh yang mana? Yang mana saja. Ya,
Sedekah yang mana saja? Dalam kitab Sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ya, ini tidak ada di makalah. 7 hal yang akan mengalir terus pahalanya bagi seorang hamba setelah hamba itu meninggal wa huwa fi qabrihi, meskipun dia sedang berada di dalam kubur. Apa? Yang pertama adalah man 'allama ilman, ya, orang yang mengajarkan ilmu. Ya, jadi orang yang mengajarkan ilmu. Nah, maka kami pun berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan pagi hari ini jangan hanya sampai Bapak Ibu, tapi harus disebarkan. Siap tidak? Siap menyebarkan kepada yang lain? Insya Allah ya, amanah ya. Nanti saya tagih nanti. Ya, sampaikan kepada yang lain. Sada abdi mah sanes mubalighah gitu ya, bukan penceramah. Ya nggak apa-apa. Menyampaikan ilmu itu kan tugas kita kepada siapapun, ya, tugas kita kepada siapapun. Jadi man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahron, ya, orang yang mengalirkan air, ya, mengalirkan air. Atau hafara bi'ron, ya, orang yang menggali sumur, ya, menggali sumur. Jadi misalkan di satu masjid, ya, satu masjid itu tidak ada airnya, nah, Bapak Ibu bikin air dari masjid itu, ya, jadi sehingga jamaah tidak kesulitan air. Atau bukan hanya masjid, pondok pesantren juga sama, ya, misalkan pondok pesantren hese China gitu kan, hese China, kemudian Bapak Ibu abdi gado alatna, atau saya punya uangnya, biar yang ngebor dari saya uangnya. Ini akan terus mengalir Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu saya pernah nganter ke pesantren di Tasikmalaya itu. Jadi ada seorang pengusaha, ya, beliau banyak duitnya begitu ya. Kemudian, "Rah, ikut yuk." "Hayo ikut." Ternyata di sana beliau ngecek pesantren itu kesulitan air. Akhirnya biayanya dari beliau. Dan sampai sekarang airnya Masya Allah luar biasa, ya, gitu. Nah, jadi ini pahala yang akan terus mengalir, ya. Nah, kemudian aubana masjidan, ya, atau membangun masjid, ya, bana masjidan, membangun masjid. Kemudian ya, walaupun memang nanti bukan hanya sekedar membangun fisiknya saja Bapak Ibu sekalian, ini yang kadangkala kita ini terlalu mempersempit ya. Jadi saat saya pengen dapat pahala yang terus mengalir hanya pada fisiknya saja, padahal sebetulnya kita akan dapat pahala juga ketika kita mensupport supaya masjidnya makmur, ya. Sekarang masjid dibangun dengan megah tapi teu makmur, kan sayang, ya, kan sayang. Justru yang dibangun oleh Nabi SAW itu adalah bagaimana membangun SDM, ya, membangun sumber daya manusia, sehingga apa? Sehingga masjidnya itu menjadi makmur. Jadi kalau Bapak Ibu di dekat rumahnya ada masjid gitu ya, tidak apa-apa, nggak mesti besar, kecil pun tidak apa-apa, tidak makmur. Coba support sama kita. Ini apa nih kebutuhannya? Oh, anak-anak banyak yang ngaji tapi guruna teu aya. Ada yang begitu nggak di daerah Bapak Ibu? Itu suka ada yang begitu. Jadi anak-anak yang ngaji tapi gurunya nggak ada. Ya, nah, coba kita support. Sok kangge kebutuhan gurunya, kebutuhan ustazahnya atau ustadznya, biar dari saya. Itu juga termasuk Bapak Ibu sekalian, ya, gitu. Nah, jadi aubana masjidan, atau bangun masjid, awarratha mushafan, ya, atau mewariskan mushaf, ya, atau sekarang sering rame wakaf Quran, ya, wakaf Quran, gitu. Kemudian au taroka waladan, atau dia meninggalkan seorang anak
yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang anak ini senantiasa memintakan ampun untuk orang tuanya. Ini Masya Allah ya. Jadi meninggalkan seorang anak dan anaknya senantiasa memintakan ampun untuk orang tuanya. Kemudian au gharasa nakhlan ya, menanam kurma ya, menanam kurma ngan di urang mah jadi mual ya, artinya menanam sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat ya gitu. Nah itu secara khusus disebutkan 4 hal itu, 7 hal tadi. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, jadi 3 hal tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, ini bentuknya nakiroh, artinya bentuknya umum kan. Waladin solih, anak yang soleh itu tidak selalu anak yang lahir dari rahim kita atau lahir dari rahim istri ya. Bisa jadikan anak yang soleh itu anak didik ya gitu. Kalau bapak ibunya di sini ada yang seorang guru, dosen ya, maka ketika anak didiknya ini menjadi anak yang soleh, maka insya Allah mereka akan mendoakan ya. Makanya luar biasa bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita, bahkan Nabi memberikan contoh kepada kita untuk menjadi seorang muallim ya. Karena Rasulullah SAW itu adalah seorang guru yang terbaik ya. Jadi Rasulullah adalah guru terbaik. Nah itu kemudian di kolom yang ketiga, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila ia meninggal, uridu alaihi maq'aduhu, akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya atau tempat tinggalnya, bil ghadati wal ashi, setiap pagi dan petang hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, jika dia termasuk penduduk surga, maka dia akan melihat kedudukannya sebagai penduduk surga. Wa in kana min ahli nar, dan jika dia termasuk ahli neraka, penduduk neraka, fa min ahli nar, maka dia akan melihat kedudukannya sebagai penduduk neraka. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, ini adalah kedudukanmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari Bapak Ibu sekalian ya. Nah wallahu alam ya, ini perkara yang gaib bagi kita. Seperti apa nanti Allah perlihatkan kepada orang itu, kita nggak tahu ya. Karena memang kematian kan, kalau kita melihat perjalanan seseorang itu akan dilihat perjalanannya itu mulai dari ketika dia meninggalnya, kematiannya. Jadi meninggalnya dalam kondisi seperti apa, maka itu yang akan memperlihatkan bagaimana kehidupan dia setelahnya. Kan kata Nabi begitu ya. Jadi kalau orang yang meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah, kemudian ketika di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur ya. Di pertemuan yang lalu 2 bulan yang lalu Nabi menyampaikan, maka Allah akan mudahkan perjalanan setelahnya ya. Tapi kalau meninggalnya su'ul khatimah ya, maut nakir mabok gitu ya, meninggalnya sedang zina ya. Kan pernah ada dulu ya, tahun berapa saya lupa tuh, ada anggota dewan yang meninggalnya sedang zina itu ya, gerzinah maut ya, sedang berzinah meninggal itu kan gitu. Nah meninggalnya su'ul khatimah, kemudian ketika di alam kubur dia mendapatkan azab kubur, siksa kubur, maka kata Nabi, maka perjalanan yang setelahnya ini akan lebih berat lagi ya. Perjalanannya akan lebih berat lagi. Nah di sini dalam hadis ini Nabi menyampaikan kepada kita bahwa seseorang ketika di alam kubur akan diperlihatkan oleh Allah ya. Apakah dia termasuk ahli surga atau ahli
neraka. Karena kan sudah terbaca, ya, sudah terbaca bagaimana amalan orang itu, ya, gitu. Baik. Kemudian apa saja yang menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur, Bapak Ibu sekalian? Ya, apa saja yang menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur? Nah, ini hadisnya. An Ibnu Abbas qala marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW melewati bihaitin min hitanil Madinah, melewati perkebunan penduduk Madinah, au Makkah atau Makkah, fasami'a sauta insanaini, lalu beliau mendengar suara dua orang, yu'adzabani fi kuburihima, kedua orang itu sedang disiksa di dalam kuburnya. Nah, pertanyaannya, apakah siksa kubur itu di situ? Kalau misalkan di kita ada area pemakaman, ya, di mana itu? Di Taman Makam Pahlawan. Kalau ada orang yang sedang disiksa, apakah disiksanya di situ? Ya, Allah alam bisawab. Ya, gitu. Atau kalau perlu dicoba gitu, ya, dengerin. Tapi tidak akan terdengar, ya, karena memang ini kekhususan bagi Nabi SAW. Buktinya memang yang mendengar itu hanya Nabi, manusia lain tidak mendengar. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, kedua orang itu sedang disiksa, namun kedua orang itu disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Tsumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Apa yang menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur? Yang pertama, la yastatiru min baulihi. Ya, yang pertama adalah orang itu tidak menutup, ya, orang itu tidak kalau di sini terjemahnya bersuci, ya, bersuci setelah kencing. Jadi ini ada dua. Yang pertama, makna la yastatiru min baulihi, artinya tidak bersuci setelah kencing, ya. Yang kedua, kencing di mana wae, ya. Itu yang menyebabkan orang itu mendapatkan siksa kubur, ya. Biasanya kalau perempuan mah insya Allah lah, ya, gitu. Tapi hati-hati para kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki, gitu. Apalagi kalau sudah kebelat, ya, di mana wae, itu Nabi memperingatkan kepada kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, fa inna amata adzabal qabri, kebanyakan siksa kubur itu apa? Min baulihi, karena perkara kencingnya, ya, karena perkara kencing. Nah, jadi itu yang pertama, la yastatiru min baulihi, tidak tertutup ketika kencingnya, atau tidak bersuci setelah dia kencing. Wa kanal akharu yamshi bin namimah, sedangkan yang kedua, dia suka berjalan mengadu domba, ya, bukan domba Garut, Bu, ya, tapi dia berjalan tukang mengadu domba, datang ke sini di papanas, datang ke dia papanas, akhirnya A dan B. Nah itu, ya, itu orang yang namimah tuh begitu, orang yang kerjanya ngadu domba, provokator, ya, membuat orang supaya tidak tidak akur lah, gitu, ya, tidak akur. Tsumma da'a bi jaridatin, kemudian Nabi membelah dua belah bagian. Tsumma da'a bi jaridatin, kemudian Nabi meminta, ya, Nabi meminta diambilkan sebatang dahan kurma. Fakasaroha kisrotain, lalu Nabi membelahnya menjadi dua belahan. Fawadu'a ala kulli qabri minhuma kisratan, kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan itu. Faqila lahu ya Rasulullah,
fa'alta hadza? Kemudian ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu? Qala la'allahu an yukhaffaf anhuma malam taibasa au ila an yaibasa. Ya, mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi masalah kencing, kemudian yang kedua yamshi bin namimah, ya, berjalan suka mengadu domba. Kemudian yang ketiga wa ammal akharu fakana yahmazun nasa bilisanihi. Adapun yang lainnya itu kerjanya suka humazah. Humazah itu apa, Pak? Jadi yahmazu, ya, yahmazu dari kata hamaza. Ya. Ada wailul likulli humazatil lumazah. Ada juga hammaz, itu di surat Al-Qalam. Jadi ada humazah, ada hammaz. Ya, hammaza. Gimana ayatnya tuh? Saya lupa ayatnya. Di surat Al-Qalam ada itu. Ya, apa bedanya humazah dengan hammaz? Kalau humazah, orang itu kerjanya mencela, orang itu kerjanya mencaci, orang itu kerjanya mencela, mencari-cari keburukan orang, walaupun dia bukan profesional orangnya. Itu humazah. Tapi lamun hammaz itu mah sudah profesional. Ya, jadi profesional kerjanya mencari keburukan orang lain. Di orang ayat tuh. Jadi kerjanya dia sudah profesional, ya, mencari keburukan orang lain, membuka aib orang lain gitu. Sudah profesional. Ya, ada tidak Bu di situ di kita Bu? Ya, gitu. Jadi kalau humazah dia mencela orang, menghina orang, membuka keburukan orang lain, walaupun dia tidak profesional. Kalau ini terlatih Bu. Kalau hammaz itu terlatih, gitu. Memang kerjanya begitu, dan dia dapat duit dari situ, gitu. Ya, dapat duit dari situ. Makanya di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu. Tuh, kan ya. Lihat, celaka orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela orang lain. Ya, menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang dia kerjanya ngumpul-ngumpul harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkannya. Jadi ada orang yang kerjanya humazah lumazah, tujuannya dapat duit, gitu. Jadi kerjanya mencela orang, mencari keburukan orang, membuka aib orang lain, gitu. Dan dia dapat duit dari situ, ya, gitu. Ya, tolong disebutkan jalmi namanya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, yang ketiga yang akan menjadi penyebab orang mendapatkan siksa kubur, dia suka humazah, mencela orang lain, ya, atau menggibah, ya, membicarakan keburukan orang lain. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka di surat Al-Hujurat, nah ini di surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Nah, ini ayat ini dimulai dengan apa Bapak Ibu? Panggilan apa? Panggilan iman. Panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, jadi panggilannya panggilan iman. Artinya apa? Teu pantes, ya. Enggak pantas orang yang beriman itu kerjanya memperolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in. Begitu juga wanita, ya. Para wanita jangan memperolok-olok wanita yang lain.
asa ayyakunna khairam minhun. Ya, boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, jadi jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, kita manggil saudara kita, manggil kawan kita, apalagi manggil keluarga itu dengan panggilan yang buruk, itu jangan. Ya, gitu. Tapi panggilah dengan panggilan yang baik. Makanya Nabi SAW itu kalau memanggil sahabatnya itu dengan gelar-gelar yang baik. Ya, seperti Umar, gelarnya apa? Apa Bu? Umar gelarnya apa? Al-Faruq. Ya, jadi Al-Faruq gitu. Kalau Ali bin Abi Thalib panggilannya apa? Apa? Apa Pak? Ali bin Abi Thalib itu panggilannya Saifullah ya, Saifullah, pedangnya Allah. Jadi dipanggil dengan panggilan-panggilan yang baik ya. Ada juga sahabat yang dipanggilnya karena kecintaan terhadap sesuatu. Ya, seperti Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena kecintaannya kepada kucing. Ya. Ibu resep naon? Ya, jadi panggil sesuai dengan kesukaan orang itu. Nah itu boleh ya, gitu. Sad, bagaimana kalau ada kawan saya kerjanya tidur, panggilnya naon? Ya, Abu Naum, ya, si tukang sare itu mah gitu ya. Gitu. Ada lagi yang kerjanya makan, Abu Ta'am, ya, Abu Ta'am, gitu. Ya. Ada lagi yang kerjanya provokator, Abu, ya, gitu. Nah, jadi wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Jadi silahkan Bapak Ibu mau manggil kawan kita dengan gelar itu boleh, tapi dengan panggilan-panggilan yang baik, ya. Jangan panggilan yang buruk, gitu, ya. Bahkan Nabi SAW itu kalau beliau lewat jalan, ini Masya Allah ya, kalau beliau lewat jalan, ini ada jalan namanya bagus, yang ini jelek. Nabi nggak mau lewat jalan yang jelek, ya. Nabi lewat jalan yang namanya bagus. Sampai begitu. Kalau Nabi punya kewenangan mengganti nama, ya, jalan itu diganti sama Nabi. Ya, makanya dulu kan Madinah Al-Munawwarah dulu namanya apa? Yathrib. Yathrib itu apa artinya? Tahu nggak Pak? Yathrib artinya apa? Ya, nanti buka di kamus. Itu Yathrib itu ada beberapa makna. Di antara makna Yathrib itu artinya adalah berlumuran dosa. Ya, berlumuran dosa. Maka kemudian ketika Nabi pindah ke sana, diganti sama Nabi. Jadi Madinah Al-Munawwarah, ya, kota yang penuh dengan cahaya, gitu. Ya, diganti sama Nabi. Jadi mun Bapak ketua RT, ketua RW, ada jalan yang jelek, ganti Pak. Ya, misalkan ada jalan namanya Sukamiskin, bagus jelek Pak. Ya, harusnya ganti jadi Suka Kaya, gitu. Ya, gitu. Nabi punya kendaraan, punya unta. Unta Nabi ada namanya? Ada, ya. Apa nama unta Nabi, Bu? Ada yang tahu? Nama unta Nabi itu namanya Al-Qaswa. Ya, Al-Qaswa. Itu nama unta Nabi. Bahkan Nabi punya piring khusus buat makanan beliau, dan itu Nabi pun pakai ada namanya, ya. Jadi Bapak Ibu punya kendaraan, misalkan punya mobil, punya motor, kasih nama. Ya, kasih nama. Punya mobil warna biru, si Blue. Ya, gitu.
Jadi dengan panggilan yang baik. Nah, kita kembali ke bahasan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita usahakan ya, apalagi sesama orang yang beriman, jangan sampai kita saling mencela, kita saling menghina ya. Kemudian terakhir itu diantara orang orang mendapatkan siksa kubur, para ulama menjelaskan maksiat yang dijatuhkan hukumannya pada manusia itu ada dua macam ya. Jadi maksiat yang dijatuhkan hukumannya pada manusia ada dua macam. Yang pertama maksiat terhadap hak Allah ya. Jadi maksiat terhadap hak Allah. Yang kedua maksiat terhadap hak-hak manusia. Gitu. Ya. Ini saya ambil dari buku sejarah perjalanan alam akhirat ya. Jadi para ulama menjelaskan maksiat itu yang dijatuhkan hukumannya kepada manusia ada dua macam. Jadi ada yang maksiat terhadap hak Allah, ada maksiat terhadap hak-hak manusia. Hak Allah yang pertama kali diputuskan nanti pada hari kiamat apa Bapak Ibu? Salat. Ya. Gitu. Jadi salat itu kewajiban kita karena hak Allah untuk disembah. Maka ketika ada orang yang tidak sholat, maka dia sudah bermaksiat terhadap hak Allah. Karena Allah berhak untuk hambanya mengibadahi kepada Allah. Ya, jadi nanti yang hak Allah yang pertama kali akan diputuskan pada hari kiamat itu adalah sholat. Sedangkan hak hamba apa? Sedangkan hak para hamba adalah terkait hak darah. Ya, hak darah gitu. Jadi kalau orang orang tidak mengerjakan sholat maka dia bermaksiat terhadap hak Allah. Kalau ada orang yang menumpahkan darah, ya, ada orang yang membunuh, gitu ya, membunuh, maka nanti orang itu telah bermaksiat terhadap hak manusia. Maka kalau ada orang yang membunuh, ya, ada orang yang membunuh, kelak orang yang dibunuhnya dia akan menuntut kepada Allah kepada orang yang sudah membunuhnya, ya, gitu. Kecuali kalau memang dia dibunuh karena sudah sesuai prosedur, ya, kan kata Nabi ada 7 dosa besar, ya, ada 7 dosa besar. Salah satu dosa besar itu adalah waqatlun nafs, ya, membunuh jiwa, ya, membunuh manusia, gitu. Kecuali memang orang itu berhak untuk dibunuh. Contoh misalkan hukum kisos, ya, hukum kisos. Maka orang yang melaksanakan eksekusi matinya dia tidak akan dituntut. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan tugas. Nah, adapun di alam barzah yang diputuskan adalah perkara yang menjadi penyebab dan jalan bagi pelanggaran terhadap dua hak tersebut. Gitu. Ya, nanti kalau di hari akhirat setelah manusia dibangkitkan, nanti akan pertama dituntut adalah sholat, kemudian yang kedua adalah hak darah manusia. Adapun di alam barzah yang diputuskan adalah perkara yang menjadi penyebab dan jalan bagi pelanggaran terhadap dua hak tersebut. Apa? Pendahuluan sholat apa? Pendahuluan sholat apa? Bersuci, ya. Pendahuluan sholat bersuci. Kalau pendahuluan hak darah, adu domba dan menciderai kehormatan, ya. Dan jadi itu di alam barzah kata para ulama begitu, ya. Jadi kalau tadi perkara sholat nanti ketika di hari akhirat, ya, ketika manusia sudah dibangkitkan, yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, ya, begitu juga dengan hak darah pada manusia. Nah, kalau kaitan dengan orang itu tidak bersuci, orang itu tidak menutup ketika dia kencingnya, nah ini sudah terjadi ketika di alam barzah atau alam kubur. Begitu juga kalau kita menciderai orang itu bukan darahnya tapi kehormatannya, ya, gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang bisa menyelamatkan orang dari satu lagi
Ada satu lagi yang paling bawah. Apa yang bisa menyelamatkan orang dari fitnah kubur atau siksa kubur? An Surahbil bin Simet an Salman qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, berjaga-jaga di perbatasan sehari semalam lebih baik daripada saum dan salat malam sebulan penuh. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Jika dia meninggal, maka amalannya senantiasa mengalir sebagaimana yang pernah dia amalkan. Wa ujriya alaihi rizquhu, mengalir pula rizkinya. Wa aminal fatan. Nah ini ya, dan dia terbebas dari fitnah. Ya, fitnah apa? Fitnah kubur. Ya, jadi apa yang bisa menyebabkan orang bisa selamat dari fitnah kubur, dari siksa kubur, maka berdasarkan hadis ini adalah ribatu, ya, ribat, jaga di perbatasan, ya, jaga di perbatasan, menjaga perbatasan supaya tidak dikuasai oleh musuh, ya, tidak dikuasai oleh musuh. Jadi ini kaitannya dengan perang, ya, perang fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ketika yang lainnya berada di markas, kemudian ada yang di perbatasan-perbatasan. Nah, kata Nabi, mereka yang di perbatasan itu karena mereka akan berhadapan langsung dengan musuh, ya, mereka akan langsung berhadapan dengan musuh. Nah, mereka itulah yang akan kalau ternyata mereka meninggal dalam kondisi menjaga perbatasan, maka mereka akan aman, ya, terhindar dari fitnah kubur, ya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur atau fitnah kubur? Yang kedua adalah menyelamatkan orang yang terzolimi, ya, menyelamatkan orang yang terzolimi atau amar ma'ruf nahi munkar, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ini saya kutip dalam bukunya Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ya, di makalah nggak ada, ya. Jadi saya kutip dalam bukunya Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Ruh. Ada orang yang dia hendak aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang dikepung oleh kalajengking, lalu didatangi oleh amar ma'ruf nahi munkarnya ketika di dunia, sehingga dia selamat dari sengatan kalajengking itu. Ya, jadi ada orang yang dia mau mendapatkan siksa sengatan kalajengking, tapi dulu dia sering amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang kepada kebaikan, begitu, ya. Kalau ada yang bermaksiat, dia terjun supaya tidak ada maksiat di situ. Perbuatan itu akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur, ya, dari siksa kubur. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu bahasan kita terkait dengan perjalanan di alam kubur, dan menyambung, ya, terakhir nih, benar terakhir, ya, menyambung tema yang saya sampaikan di pagi hari ini adalah setiap orang akan menyesali perbuatannya, ya. Mamin ahadin yamutu, tidak ada seorang pun yang meninggal illa nadima, kecuali pasti akan menyesal, ya. Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, apa penyesalannya wahai Rasulullah? In kana muhsinan nadima, kalau dia orang yang berbuat baik, orang yang soleh, dia pun akan menyesal. Kenapa menyesal, Bapak Ibu? Piraku orang yang berbuat baik menyesal, piraku orang yang soleh menyesal, ya. Allah yakuna izdad, dia menyesal kenapa amal solehnya tidak lebih banyak, ya, kenapa dulu saya tidak menambah, gitu, ya. Kalau pagi ini pas kajian ada cancel yang berjalan, ya, yang dikeluarkan uang yang mana, Pak? Nah, yang 5.000, ya, yang dikeluarkan uang yang 5.000. Nah, nanti di akhirat
uang yang diinfakkan yang 5.000 itu jadi kebaikan, jadi pahala. Tapi menyesal, duh kaduhung nah lain 100.000 gitu. Nah supaya tidak kaduhung Bapak Ibu ya, tapi data sebentar kancereng nanya. Sebentar, baik tidak apa-apa ya. Jadi orang inkana muhsinan, jika dia orang yang berbuat baik dia akan menyesal. Kenapa? Karena dia ingin bertambah lagi kebaikan-kebaikannya. Wa inkana musian, tapi kalau dia orang yang jelek, orang yang buruk, maka dia pun akan menyesal. Duh, kenapa saya melakukan itu? Gitu ya. Gitu. Makanya yuk Allah masih berikan jatah usia kepada kita. Ya, setelah tadi malam kita mengalami kematian, karena tidur itu adalah kematian, ya. Allah bangunkan kita. Nah, bangunnya kita pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh. Maka jangan sia-siakan untuk bersemangat untuk fastabikul khairat. Ya, dalam kebaikan mah harus fastabikul, harus berlomba-lomba, harus berlomba-lomba. Itu. Ya, wallahu alam bisawab. Itu kaitan bahasan kita terkait dengan peristiwa di alam kubur, dan saya kira 2 pertemuan itu sudah cukup untuk membahas peristiwa alam kubur. Insyaallah nanti kalau berjumpa lagi kita bahas tema-tema yang lain terkait dengan perjalanan di kehidupan alam akhirat. Wallahu alam bisawab. Ya. Tidak ada pertanyaan ya. Kita tutup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.